Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menginjak tahun 2021 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang dahsyat. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sebentar kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya.
imani lebih lagi lagu ini, amin. Di sini dikatakan God is fighting for us. God is fighting. Tuhan yang bertempur untuk kita, amin. Dia mendorong kita keluar dari kegelapan kita, dari masalah-masalah kita. Dan dia gak tergoyahkan Bapak Ibu, amin. Oleh sebab itu kita mau bersorak untuk Tuhan, amin. Katakan sekali lagi, God is fighting for us. Dengan sungguh-sungguh, dengan imanmu. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, and cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, I will declare, lift you high. Christ we will, and I am free. In Jesus' name, I will live, I will live, I will not die, I will declare, lift you high. Christ we will, and I am free. In Jesus' name, dalam nama siapa? In Jesus' name, dalam nama siapa? In Jesus' name, in Jesus' name. Sorakan haleluya, in Jesus' name. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini lagu kemenangan kami Tuhan. Ini lagu kemenangan kami di tahun 2021 Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada masalah-masalahmu yang belum terbuka mungkin jalannya. Sampai saat ini kamu masuk di tahun yang baru. Tapi saya mau bilang tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang akan memberikan engkau jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Sebuah lagu berjudul Waymaker. Masih lagu bahasa Inggris, tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat terjemahannya di bawah. Biar sama-sama kita belajar lagu ini Bapak Ibu. Lagu ini punya lagu arti yang luar biasa, yang dahsyat. Di dalam lagu ini dia bilang gini, Tuhan yang akan menyembuhkan setiap luka hatimu. Tuhan yang akan menjamah segala kesakitanmu, menyembuhkanmu, memulihkan masalahmu. Just tetap worship Tuhan aja gitu, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena dia yang akan memberikan jalan keluar. Karena dialah waymaker, dia pembuat jalan, dia miracle worker, dia pembuat mujizat. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship
mau terus percaya Tuhan. Walaupun kami nggak melihat apa yang ada di depan kami nggak pernah tahu Tuhan. Tapi kami mau yakin, kami mau percaya, kami mau beriman bahwa masa depan kami pasti cerah dalam Tuhan. Bahwa Engkau sudah merancangkan yang terbaik untuk setiap hidup kami. Mungkin kami nggak mengerti Tuhan. Kami nggak mengerti karena kami memakai hikmat kami Tuhan. Tapi biarlah kami terus berpegang teguh sama Tuhan. Biarlah kami terus percaya bahwa rencanamu jauh lebih indah dari rencanaku ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, even when I don't see. Walaupun kami gak melihat. Even when I don't see it, you're walking. Yes. Even when I can feel it, you're walking. You never stop, you never stop. Kau gak pernah berhenti Tuhan untuk bekerja untuk setiap hidup kami Bapak. Yes. Even when I don't see it, you're Walaupun kami gak melihat Engkau sepertinya gak bekerja Tuhan. Walaupun kami gak merasakan Engkau sepertinya gak bekerja Tuhan. Tapi kami yakin Engkau gak berhenti bekerja untuk membuat mujizat untuk setiap hidup kami. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop working.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan dengan anugerahnya kita masih bisa dipertemukan pada ibadah perjamuan kudus di bulan Februari ini. Sebagaimana Gembala Sidang memberikan kepada kita visi tahun 2021 adalah The Year of the Integrity. Maka pada bulan ini, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyimak langkah demi langkah agar tahun ini benar-benar menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menjalankan, kita menghayati, dan kita mencoba mencari perkenanan Tuhan dengan integriti kita. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa sejenak, memohon pimpinan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk anugerah-Mu sehingga kami masih bisa beribadah, masih Engkau karuniakan kesehatan, dan semuanya masih baik-baik Tuhan. Biarlah kami saat ini meminta tuntunan daripada Roh Kudus, supaya kami mengerti maksud dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tahun The Year of the Integrity tidak kami lewatkan begitu saja, tetapi ada sesuatu yang berkenan yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, The Year of the Integrity. Gembala Sidang memberikan ayat kuncinya untuk visi tahun ini adalah Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan yang kita peroleh berkaitan dengan visi Gembala Sidang The Year of the Integrity yang dicanangkan di tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita mengadakan eksplorasi atas ayat ini. Apa yang kita perlu eksplorasi? Yaitu isi daripada firman ini. Kemudian kita mencoba mengetahui apa maksud teologis dari firman ini, dan nanti step berikutnya mari kita lalui bersama-sama. Pertama, firman ini mengatakan kepada kita, Tuhan mengharapkan kualitas yang utuh daripada kita semua, yaitu bersih tangan dan murni hati. Tidak menipu atau tidak tertipu, tidak bersumpah palsu. Kepada semua yang sedemikian, Tuhan janjikan kita diselamatkan, kita diberkati dengan adil, dan menjadi pintu masuk Raja Kemuliaan. Dari pembacaan kita tadi, kira-kira intinya adalah sedemikian. Nah, saya ingin mengadakan satu eksplorasi. Menurut beberapa ahli teologi, ayat ini berkaitan dengan ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Elia dan Musa, di mana Tuhan adalah anak Allah yang berintegritas itu, yang murni hatinya dan bersih tangannya, yang dimuliakan oleh Tuhan. Selain itu ada yang mengaitkan hal ini dengan peristiwa ketika di Golgota, di mana Tuhan sebagai anak Allah yang bersih tangannya dan murni hatinya
dikorbankan, dijadikan berdosa untuk menebus kita semua. Tetapi ada yang mengaitkan dengan satu peristiwa yang kita nanti-nantikan sampai saat ini, yaitu peristiwa pengangkatan kelak. Maka Tuhan mengharapkan dari kita semua adalah pribadi-pribadi yang bersih tangan dan murni hati. Itulah yang akan masuk dalam pengangkatan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inilah eksplorasi dari ayat-ayat ini. Tapi tentunya kita tidak akan berhenti pada eksplorasi teologis seperti ini. Maka kita juga perlu mengadakan refleksi atau kontemplasi terhadap ayat-ayat ini. Dengan menanyakan apa keinginan Tuhan, apa harapan Tuhan dengan memberikan ayat ini kepada kita semua pada tahun 2021 ini. Maka menurut perenungan saya, paling tidak Tuhan mengharapkan kepada kita melalui ayat ini adalah Tuhan ingin memberikan kita satu encouragement, dorongan positif bagi kita semua untuk berbenah kehidupan integritas kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, pasti ini adalah warning bagi kita semua, peringatan bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga integritas kita sebagai anak-anak yang menanti-nantikan Tuhan. Dan yang ketiga, menurut saya, ini adalah perintah bagi kita untuk berdiri teguh dalam posisi integritas untuk menyambut Raja Kemuliaan yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi kalau dari eksplorasi tadi kita bergerak sekarang menuju kepada refleksi dan kontemplasi, maka kita dapatkan, oh ternyata Tuhan memberikan ayat-ayat di atas tadi dengan 3 tujuan. 1, encouragement. 2, merupakan warning. Dan yang ketiga merupakan order bagi kita. Yesaya 2 ayat 3 mengatakan demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup kita hanya mengeksplorasi secara teologis, tetapi kita juga perlu berkontemplasi, merefleksi diri, sehingga kita tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita encouragement, memberikan kita warning, memberikan kita order. Kemudian kita bertanya tentunya, apa ya sih kita perlu 3 hal itu? Encouragement, warning, maupun order ini. Saya berpendapat kita sangat memerlukan 3 hal itu Bapak Ibu. Encouragement, dorongan positif. Kita memerlukan peringatan, warning. Kita juga memerlukan perintah untuk kita berjalan ke depan. Kenapa? Seperti yang kita sadari bersama, pandemi yang berkepanjangan ini tentunya bisa melemahkan semangat kita mengiring Tuhan. Yang kedua, melemahkan tekad kita untuk terus di jalan Tuhan. Yang ketiga, kita pun dalam kebingungan menyaksikan betapa tiap hari kita melihat problem pandemi ini tidak kunjung tiba, bahkan ada masalah-masalah lain yang muncul secara bersama-sama. Maka saat-saat ini memang sebagai anak Tuhan, kita sangat memerlukan adanya dorongan positif daripada Tuhan, adanya peringatan, dan adanya perintah supaya kita berdiri teguh dalam integritas kita. Bayangkan saja Bapak Ibu,
Sewaktu sebelum pandemi, kita menyaksikan kehidupan yang berjalan dengan normal, kita beribadah secara tatap muka dan lain-lain. Ketika hari ini kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, apakah komitmen kita masih sama? Apakah kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah itu masih sama? Ataukah keyakinan kita masih sama? Ini semua menjadi tanda tanya, tetapi Tuhan tahu. Maka Tuhan memberikan ayat tadi sebagai encouragement, warning, sekaligus perintah kepada kita. Nah, setelah kita mengetahui esensi daripada yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melangkah ke langkah berikut, yaitu kita menetapkan goal. Karena tanpa menetapkan goal atau tujuan, maka waktu-waktu yang kita lalui akan kita lalui dengan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan punya kemauan, Tuhan punya rencana, dan Tuhan punya kehendak seperti ini, maka kita bisa menetapkan goal supaya pada akhirnya kita berkenan kepada Tuhan dan kita juga berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Goal apa yang kita perlu capai di tahun ini, di tahun the year of the integrity? Saya mencatat ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya ayat ini memberikan tahu kepada kita yang mengaku bahwa kita hidup di dalam Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus itu. Maka goal yang pertama adalah mari kita mulai berbenah dengan karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak karakter Kristus yang mungkin kita juga tidak bisa menjadi 100% sama. Tetapi paling tidak kita mempunyai goal untuk bisa meniru dan kemudian menghayati bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Maka yang pertama adalah karakter Kristus. Apa contoh daripada karakter Kristus? Contoh yang paling nyata dalam karakter Kristus adalah kasih. Bagaimana memanifestasikan kasih itu dalam kehidupan kita? Kasih itu akan nyata kalau kita limpah dengan pengampunan. Bapak Ibu, kita hidup di dalam keadaan yang tidak sempurna. Seorang ayah mungkin dipandang tidak sempurna di mata istri maupun anaknya. Seorang istri mungkin tidak sempurna di mata anak maupun suaminya. Seorang anak juga belum tentu sempurna di mata orang tuanya. Maka limpahnya pengampunan akan bisa mengalirkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Maka hari-hari ini marilah kita melakukan dari hal yang sederhana, yaitu limpah dengan pengampunan kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan sepelayanan kita, dan lain-lain. Satu itu adalah goal karakter Kristus, yaitu kasih. Yang kedua apa Bapak Ibu? 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 menuliskan demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, kesalehan hidup ternyata juga menjadi satu yang penting untuk kita perhatikan dalam integritas kita. Kesalehan hidup. Waktu teknologi informasi belum maju, rasanya yang disebut dengan kesalehan atau kekudusan itu ada jarak. Yang di sini kudus, yang di sini tidak kudus, yang di sini saleh, yang di sini tidak saleh. Tetapi dengan kemajuan teknologi,
Sekarang ini semua ada di genggaman kita. Kekudusan, ketidakkudusan ada di genggaman kita. Maka kita perlu berhati-hati untuk menjaga kesalehan dan kekudusan hidup kita. Karena Tuhan meminta kita berintegritas. Yang ketiga, yang bisa menjadi goal kita adalah 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan ayat yang ke-58. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan mengharapkan kepada kita untuk bisa berdiri teguh. Keadaan zaman ini zaman yang relatif, zaman yang serba tidak menentu. Tetapi bagaimana kita bisa berdiri teguh untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi ada 3 goal dalam the year of the integrity, yaitu karakter Kristus, kesalehan hidup, dan teguh berdiri di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam Alkitab menuliskan ada contoh-contoh siapa tokoh-tokoh yang dapat berdiri teguh. Contohnya adalah Daniel dan Yusuf. Daniel 1 ayat yang ke-8 menuliskan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintakanlah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Marilah kita contoh, karena Tuhan juga memberikan contoh bagaimana kita bisa berdiri teguh hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu tadi apa keinginan Tuhan, sekarang kita sudah menetapkan goal, yaitu karakter Kristus, kesalehan hidup, dan teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan di tahun the year of the integrity ini. Maka strateginya apa Bapak Ibu? Tanpa strategi, goal yang kita tetapkan mungkin tidak tercapai. Maka kita harus punya strategi. Ada 3 strategi yang Tuhan berikan inspirasi kepada saya di bulan ini. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, strategi yang pertama adalah keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita kepada Bapa, jalan keselamatan. Ini harus kita perkuat. Maka strategi yang pertama sesuai dengan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini adalah strategi perkuatan atau strengthen. Marilah kita terus mengingat bahwa Yesus adalah satu-satunya. Sebab kalau ini tidak kita perkuat, maka runtuhlah bangunan integritas yang kita harapkan bisa berkenan kepada Tuhan itu. Maka strategi yang pertama, saya singkat dengan huruf S, yaitu strengthen, perkuat. Strategi yang kedua, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita sudah diperkuat keyakinan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, maka keyakinan ini harus dioperasionalkan.
Jadi ini huruf O, tadi huruf S, strengthen, sekarang operasionalkan. Hayati, hidupi, operationalize. Iman di dalam hidup ini adalah hidup di dalam Kristus. Maka aplikasinya apa Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah Kristus, maka kita tidak sembarangan membuat keputusan di dalam kehidupan ini. Kita selalu akan mengkonsultasikan, menanyakan kepada Kristus yang mempunyai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Maka dalam bekerja, dalam melayani, di dalam hidup, di dalam keluarga, biarlah kita operasionalkan ini. Bukan aku, melainkan Yesus yang hidup dalamku. Sehingga istri kita maupun anak-anak kita, ketika melihat kita, paling tidak melihat bayang-bayang Kristus ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sama dengan Kristus secara 100%, tetapi ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang kasih, ada bayang-bayang kebaikan, ada bayang-bayang kesungguhan. Yang ketiga Bapak Ibu, strateginya apa? Tahun ini supaya the year of the integrity benar-benar mencapai tujuan daripada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Membangun sesuatu itu mudah, tetapi menjaga itu tidak mudah. Maka kita harus menjaga fondasi tadi yang pertama. Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Yesus adalah satu-satunya jalan. Harus tetap konsisten mengoperasionalkan Galatia 2 ayat 20. Bahwa aku hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Nah ini semua tidak mudah dipertahankan kecuali kita melindungi. Maka strategi yang ketiga ini saya kasih huruf P, artinya protect. Jadi strengthen, operated, and protected. Jangan kita bergaul yang merusak kebiasaan kita yang baik. Pergaulan kita tidak selalu dengan pribadi, tetapi kita bisa bergaul dengan informasi dan lain-lain. Maka marilah kita menjaga semua yang bergaul dengan kita, berhubungan dengan kita, agar ini tidak merusak bangunan yang di atasnya, yaitu keteguhan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan pengoperasionalan iman bahwa Kristus hidup di dalam kita dengan tidak mencemari dengan semua hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak ini semua. Dengan demikian the year of the integrity akan bisa tercapai dengan harapan Tuhan. Nah, bila berhasil, apa akibatnya Bapak Ibu? Bila tahun ini kita sungguh-sungguh bisa mencapai goal yang Tuhan harapkan dengan strategi yang Tuhan sudah pimpin, maka yang pertama adalah kita dapat berkenan kepada Tuhan. Perkenanan kepada Tuhan ini sangat penting karena kita tidak tahu waktu daripada Tuhan. Maka sesungguhnya mempersiapkan diri untuk berkenan kepada Tuhan, ini sebetulnya adalah hal yang important, penting, dan yang urgent bagi kita. Karena waktunya tidak tahu. Dan berkenan kepada Tuhan ini membawa kepada kekekalan. Maka kita harus sungguh-sungguh dengan apa yang sudah diberitahukan oleh Gembala Sidang, the year of the integrity. Supaya kita dapat berkenan kepada Tuhan. Bila berhasil berikutnya, apa yang bisa kita capai Bapak Ibu dengan integritas yang berkenan kepada Tuhan? Paling tidak, masa depan kita adalah baik Bapak Ibu. Integriti itu membawa kepada masa depan yang baik.
Anak saya pernah bertanya, apa kita bisa jadi orang sukses, Pak? Saya bilang, kenapa tidak? Pertama, kita punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, yang membimbing kita, tentunya ingin membuat hidup kita bukan hanya diberkenan kepada Tuhan, tetapi juga berhasil dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita pasti punya sahabat. Sahabat itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam hidup. Dan yang ketiga, kita punya integriti. Orang yang tidak punya integriti susah mendapat kepercayaan dari pihak lain. Maka ya masa depannya jadi tanda tanya. Tetapi kalau kita berhasil sesuai dengan tuntunan Tuhan, tahun ini the year of the integrity, kita sesuai dengan target Tuhan, maka yang pertama dapat perkenanan Tuhan, yang kedua kita dapat menetapkan masa depan yang baik. Yang ketiga, integriti yang berkenan kepada Tuhan tentunya menjadikan kita menjadi satu panutan bagi yang lain, menjadi contoh. Dan seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa the year of the integrity ini penting. Karena apa? Integrity adalah khotbah yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi inilah 4 hal yang kita bisa capai kalau kita berstrategi dan kita menetapkan goal dengan tuntunan daripada Tuhan. Mungkin pertanyaan dari kita semua adalah, apa iya sih ada kisah sukses daripada orang yang memiliki integritas itu mencapai 4 hal tadi, perkenanan Tuhan, baik untuk masa depan, menjadi contoh, dan khotbah yang hidup. Saya mencatat di Kisah 11 ayat 26 dan Kisah 26 ayat 28. Kisah 11 ini adalah kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Mereka menjadi terkenal dengan sebutan Kristen, pengikut Kristus. Bukan karena kekayaannya, karena mereka terusir, mereka dikejar-kejar. Bukan karena hal yang lain, tetapi karena kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat saat itu, tata nilainya berbeda. Maka dia terkenal, ini adalah Kristen, pengikut Kristus. Bahkan di Kisah 26 ayat 28, Raja Agripa yang tidak menyenangi pengikut Kristus sempat mengatakan demikian. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Artinya Raja Agripa sempat berpikir untuk menjadi Kristen. Tetapi mungkin pertimbangannya tidak. Kenapa? Mungkin faktor politik dan lain-lain. Tetapi rupanya murid-murid Tuhan yang tidak berharta, tidak berkedudukan, tetap bisa menjadi sesuatu yang diinginkan orang lain. Karena apa? Karena memiliki karakter Kristus, memiliki kesalehan hidup, dan dia yang teguh berdiri dalam imannya. Biarlah ini menjadi semacam dorongan kepada kita menapaki the year of the integrity. Dengan sungguh-sungguh kita menetapkan goal dalam kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh kita jalankan strategi yang Tuhan sudah pimpin dalam kehidupan kita. Dan dengan sungguh-sungguh kita meminta pertolongan daripada Tuhan saja. Bapak Ibu, inilah pesan firman Tuhan pada bulan Februari ini. Kiranya membuat kita
yakin teguh berjalan di tahun the year of the integrity. Dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami teguh, kami kuat, kami menerima peringatan-Mu dan kami berhati-hati. Tapi kami juga bersemangat karena Engkau memberikan satu dorongan positif dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan kami tidak begitu baik Tuhan, tetapi biarlah integritas yang Engkau inginkan sungguh adalah sesuatu yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan. Walaupun ini roti dan anggur biasa, kami percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya juga mujizat-Mu terjadi setiap kali kami mengimani apa yang Tuhan ubahkan setiap kali kami melakukan perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau ampuni setiap kesalahan kami, biar kami tidak salah di hadapan Tuhan untuk melakukan sakramen ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti Bapak Ibu lebih tinggi dan saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami lakukan. Kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau sanggupkan, Engkau bimbing untuk menapaki the year of the integrity sesuai dengan perkenanan dan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk yang sakit biarlah Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban Engkau lepaskan Tuhan. Yang tidak berpengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Dan sungguh Tuhan, orang hanya melihat integritas Tuhan yang terbayang dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan kita akan berpisah. Oleh sebab itu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.